Oke, kita masuk ke bab kedua ya. Kita move on dari bab pertama yang kemarin. Nah, bab kedua dengan judul Kisah Teladan Para Siswa Utama Buddha. Jadi dalam bab 2 ini kita akan mempelajari kisah-kisah dari para siswa utama Buddha, sifat-sifat luhur tentunya yang bisa kita pelajari dan bisa kita contoh. Lanjut. Tapi sebelumnya di pertemuan hari ini kita hanya akan membahas dua tokoh atau dua siswa utama Buddha, yaitu yang Arya Mahamoggallana dan yang Arya Sariputta ya. Lanjut. Subpoin A. Yang Arya Sariputta. Yang Arya Sariputta terkenal dalam kebijaksanaan. Kebijaksanaannya nomor 2 setelah Buddha. Yang Arya Asaji mengucapkan syair berikut. Semua benda timbul karena suatu sebab. Sebab itu telah diberitahukan oleh Tathagata dan juga lenyapnya. Demikianlah yang diajarkan oleh Petapa Agung. Mendengar syair tersebut, Sariputta mencapai kesucian, Sotapanna, sehingga mendapat gelar kesucian yang Arya. Nah, Asaji ini salah satu 5 petapa ya, murid pertama Sang Buddha dulu. Kemudian yang Arya Sariputta terlahir di desa Nalaka, dekat Rajagaha. Karena ia anak tertua dari keluarga, nama pribadinya menjadi Upatissa. Ayahnya adalah seorang Brahmana bernama Wanganta dan ibunya bernama Rupasari. Oleh karena itulah ia dikenal pula sebagai Sariputta maksudnya, atau putra dari Sari. Ia mempunyai 3 adik laki-laki dan 3 adik perempuan. Berarti 7 bersaudara dan dia anak pertama ya. Pada hari kelahirannya terlahir pula seorang anak laki-laki bernama Moggallana. Mereka berguru kepada seorang guru terkenal bernama Sanjaya, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Mereka berdua ditabiskan oleh Buddha menjadi biku dengan kata-kata ehibiku, artinya datanglah biku. 15 hari setelah ditabiskan, Sariputta pun menjadi seorang arahat. Perlu diketahui, kata-kata ehibiku ini biasanya hanya didapatkan oleh biku-biku yang ditabiskan langsung oleh Sang Buddha. Kemudian untuk mendapatkan ehibiku ini biasanya Sang Buddha bisa dengan kekuatan batinnya mengetahui, oh ini bisa jadi orang yang benar-benar serius dalam belajar Dhamma. Ini bisa sangat loyal terhadap Dhamma gitu. Makanya Buddha secara langsung saat itu di tempat itu juga menabiskan orang-orang tersebut gitu yang menjadi ehibiku gitu ya. Jadi titel ehibiku ini sesuatu yang spesial sebenarnya. Yang Arya Sariputta menjaga dan mempertahankan kemurnian ajaran Buddha. Oleh karena itu, yang Arya Sariputta disebut sebagai Panglima Dharma atau Dhamma Senapati. Maksudnya Panglima Dhamma di sini bukan panglima perang gitu, bukan ya. Cuma panglima di sini adalah menduduki posisi sebagai penjaga kemurnian Dhamma gitu ya. Tidak diolah-olah, tidak dicampur-campur dengan ajaran lain, tidak diciprati-ciprati dengan isu-isu sara mungkin ya kalau masa dulu. Nah, kita lanjut. Sedangkan Buddha adalah Raja Dharma atau Dharma Raja. 6 bulan sebelum Buddha wafat, yang Arya Sariputta memohon izin kepada Buddha untuk mencapai parinibbana di desa Nalaka. Jadi 6 bulan sebelum meninggal Sang Buddha ya, 6 bulan sebelum Sang Buddha meninggal, yang Arya Sariputta ini sudah memohon kepada Sang Buddha untuk parinibbana, untuk meninggal dunia di desa Nalaka. Kerennya di sini adalah yang Arya Sariputta ketika dia memohon berarti dia sudah tahu bahwa umurnya itu sudah sebentar lagi, waktu dia meninggal itu sudah tidak lama lagi gitu kan. Nah, makanya di sini adalah sesuatu yang spesial. Hanya orang-orang yang sudah mencapai
kecerahan atau penerangan sempurna atau arahat yang bisa mengerti atau mengetahui kapan dia akan meninggal dan kapan dia sudah tidak bisa bertahan lagi gitu ya. Oke, itu tadi kisah dari Yang Arya Sariputa. Selanjutnya kita masuk ke Yang Arya Moggallana. Yang Arya Moggallana terkenal dalam kesaktiannya. Jadi kalau Sariputa tadi, Yang Arya Sariputa tadi unggul dalam kebijaksanaan. Kebijaksanaannya nomor 2 setelah Sang Buddha. Sedangkan Yang Arya Moggallana ini yang lahirnya bersamaan dengan Yang Arya Sariputa, dia adalah biku yang terkenal dalam hal kesaktiannya. 7 hari setelah ditabiskan, Yang Arya Moggallana mencapai tingkat arahat. Arahat ini kalau meninggal nanti dia udah nibbana, udah parinibbana gitu ya. Setelah mendapat petunjuk dari Buddha, Yang Arya Moggallana memiliki kemampuan tersakti dibanding dengan siswa-siswa lainnya. Ia mampu membaca pikiran untuk mengetahui kebohongan dan kebenaran gitu ya. Moggallana wafat ketika ia berkunjung ke Magadha. Moggallana dicincang-cincang oleh para perampok yang bertindak secara brutal. Ia dengan tulus menerima buah dari perbuatannya. Buah dari perbuatannya ya, maksudnya di sini. Dan mempercepat kematiannya. Yang demikian sehingga kematian terjadi secepat mungkin. Lebih lanjutnya, Buddha menyatakan bahwa bahkan dengan kesaktian yang demikian tinggi hampir tidak berguna untuk menghindari karma seseorang. Terlebih jika itu karma yang sangat berat. Nah, mungkin banyak yang bertanya ya, Pak, kenapa si Moggallana itu bisa dicincang-cincang? Padahal dia unggul dalam kesaktian. Bisa dong dia kayak limbat, kena parang tidak mempan dan lain sebagainya. Iya, sebenarnya bisa. Cuma seorang arahat dan seorang manusia awam seperti kita itu pasti berbeda dalam hal pemikiran. Dia tahu kenapa dia harus dicincang-cincang. Ternyata di kehidupan sebelumnya Moggallana itu pernah menyiksa orang tuanya hingga orang tuanya meninggal. Dia memenjarakan ayah dan ibunya hingga mereka berdua meninggal. Ada satu karma buruk yang itu memang efeknya itu sangat buruk sekali. Yang pertama adalah melukai seorang Buddha atau arahat, yang kedua memecah belah sangha, dan yang ketiga adalah membunuh orang tua, ayah ataupun ibu. Nah, itu karma buruknya benar-benar luar biasa tinggi. Nah, karena Yang Arya Moggallana ini sebenarnya dia sudah beberapa kali menghindari kejaran-kejaran dari perampok ini, tapi akhirnya dia juga mengetahui bahwa ini tidak akan bisa dihindari lagi. Saya harus menuai karma buruk saya untuk mencapai pencerahan sempurna, sehingga dia sudah benar-benar tidak memiliki kekotoran batin gitu ya. Sebenarnya ada kisah di baliknya, tapi kebenarannya belum teruji, dimana setelah dicincang-cincang atau dimutilasi, dengan kekuatan batinnya Maha Moggallana atau Biku Moggallana ini bisa menyatukan seluruh tubuhnya dalam bentuk utuh, kemudian bertemu dengan Sang Buddha untuk bercerita apa yang sudah terjadi. Kemudian setelah itu baru dia meninggal dunia. Tapi itu hanya cerita ya, belum tentu terjadi juga dan belum tentu itu salah juga gitu ya. Oke, pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Nanti apabila ada pertanyaan bisa kita diskusikan via Zoom. Kemudian kalau ada tugas nanti saya harap bisa dikerjakan dengan baik ya. Jadi pertemuannya sampai di sini. Saya tutup. Selamat siang. Sotihotu Namo Buddhaya.